Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia menciptakan kita, memelihara kita, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Di ujung tahun ini Tuhan kami tetap dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Menyembah dan memuliakan Engkau, teristimewa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan fokus kami hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai Tuhan saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini agar tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan karena Dia Allah yang layak, amin. Mari kita mau katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja, sembah dan puji. Amin. Sembah Tuhan.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024 ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat hal-hal yang sudah kita lalui di tahun 2024. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kita di tahun yang baru. Kita mau kagum sama Tuhan, kita mau bersyukur untuk kasih-Nya. Sungguh-sungguh kita mau berterima kasih, kita kasih waktu yang mungkin beberapa menit ke depan. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Ku kagum. Sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh juga. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu kasih-Mu dalam tak terduga. takkan Kau sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya, Mulia mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat semua tahun-tahun yang kami lewati bersama Engkau ya Bapa. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, yes. Sungguh menakjubkan Tuhan berjalan bersama. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari Lebih dari semua yang ada. Amin Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh, Kau sungguh indah tiada yes, taranya. yes.
Tuhan saja katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Katakan ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih dari hidup. Mari kita nyanyikan kemurahan Tuhan. Kemurahan. Amin. Lebih dari hidup. Dan kita bawa lidah kita. Bawa lidah memuji Engkau. Bersyukur Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, pertolongan-Mu selama tahun-tahun kemarin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai kami tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Bersyukur buat hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami mau memberikan persembahan kami. Bila kami memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan bulan Desember ini berkenan dengan Natal, ya. Sebelumnya mari kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah memberkati kami melalui semuanya itu. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sembunyikan dalam kemuliaan Tuhan, urapi seluruh keberadaannya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi firman kebenaran. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya sebut temanya Allah melawat umatnya, melawat kita. Karena memang pada hari Natal ini Tuhan melawat kita semua. Ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, hadir di tengah-tengah kita. Dikatakan Sang Firman telah datang, menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Natal itu adalah Allah melawat kita. Dalam Lukas pasal 1 ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi Tuhan Yesus itu datang, Allah melawat kita di dalam Yesus Kristus untuk memberikan kelepasan buat kita. Ada satu ayat yang begitu populer yang semua kita sudah hafal. Ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Ayat 17 mengatakan begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi inilah adalah misi Allah, rencana Allah, inisiatif Allah untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi pada hari Natal itu Allah melawat kita dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Kita yang sudah berdosa, kita yang sudah tercerai dari Allah, kita yang sudah hidup tidak berkenan kepada Allah. Pada hari Natal ini kondisi seperti itu sedang diperbaiki, direstorasi oleh Tuhan. Supaya kita boleh kembali kepada Dia dan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, keadaan manusia yang sudah berdosa, sudah menyimpang dari tujuan Tuhan, Allah itu begitu mengasihi kita. Ya. Allah mengasihi kita sekalipun Allah membenci dosa. Ya. Maka Allah datang, Dia punya motivasi untuk datang menyelamatkan kita semua. Dan Dia punya inisiatif. Karena begini, kalau kita melihat kekristenan dan agama-agama lain, itu bedanya apa? Ya. Kalau Kristen itu bukan agama, tetapi Allah datang melawat kita dan kita merespon, kita menyambut, menerima uluran tangan Tuhan dan memperbaiki relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Itulah kekristenan. Tapi agama-agama lain itu adalah usaha manusia untuk menemukan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ya. Dan kita lihat bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak layak. Ya, kebenarannya seperti kain yang lapuk kata firman Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dikatakan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi inilah konsep keselamatan. Allah mengulurkan tangannya dan kita terima, kita percaya. Ya, uluran tangan Tuhan ini lawatan Tuhan dan kita terima. Dan dikatakan kita yang percaya itu tidak akan dihukum. Kita akan mendapat keselamatan. Ya, kita akan mendapat kelepasan. Ya. Mari pada pagi hari ini kita akan menelaah ya peristiwa-peristiwa sekitar Natal. Sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam keempat Injil, kita melihat ada 4 peristiwa yang sudah kita hafal. Yang satu adalah gembala-gembala di padang, yang kedua adalah Hana di bait Allah, yang ketiga adalah Simeon yang datang ke bait Allah, dan yang keempat adalah orang Majus yang datang kepada Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa ini kita akan menemukan makna yang akan memberikan kepada kita inspirasi ya buat kita untuk suatu keteladanan dari orang-orang ini. Mungkin kita sudah sering baca, kita sering dengar, maka pagi ini kita akan kembali merenungkan apa sih yang terjadi. Ya. Dikatakan tentang gembala-gembala ini, ya mereka itu sedang menggembalakan ternak di padang. Ya. Lalu tiba-tiba langit terbuka, mereka melihat cahaya yang begitu terang dan ada malaikat yang kemudian disusul oleh malaikat-malaikat lain yang mengatakan tentang pesan Natal kepada gembala-gembala ini. Ya. Jadi pesan ini adalah inti dari Natal buat kita. Ya, dikatakan begini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kata firman Tuhan, lawatan Tuhan itu bukan untuk menghukum, untuk menakut-nakuti, bukan. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk memberikan kesukaan yang besar buat kita umat manusia. Ya. Dan dikatakan hari ini sudah lahir juru selamat. Saudara, kalau kita tetap berada dalam kondisi berdosa, kita menyimpang dari tujuan Tuhan dalam hidup ini, ya hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita itu tidak selamat. Kita akan terhilang, masuk ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita boleh mengucap syukur, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan buat kita semua. Jadi ketika Natal, ya Natal itu adalah Allah melawat kita. Dan pada Natal itu juru selamat Kristus Tuhan itu sudah lahir buat kita. Jadi melalui Natal ada pengharapan besar, ada titik terang ya di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita mendapat keselamatan, mendapat penebusan dari Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya dalam hikayat atau peristiwa gembala-gembala itu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ya, bayi itu adalah juru selamat yang tadi dikatakan Kristus Tuhan yang sudah lahir. Ya. Dari kalimat ini kita lihat, mereka cepat-cepat. Ya, mereka cepat-cepat untuk menjumpai. Jadi artinya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus itu jangan berlambat-lambat. Ya, ada kesempatan kita harus berjumpa dengan cepat dengan Tuhan Yesus. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya. Sekarang pertanyaannya, di sini dikatakan menjumpai. Nanti kita lihat apa sih akibat dari kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaannya buat kita pada pagi ini, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Apakah kita datang setiap Natal ikut beribadah, setelah itu tidak pernah ada apa-apanya? Kita datang
kita pulang seperti bagaimana kita datang. Tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi kita lihat di sini. Salah satu apa yang sudah terjadi. Dikatakan jangan berlambat-lambat. Mungkin di antara kita ada yang belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Mungkin kita itu rajin ke gereja, kita rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Artinya mari kita menyelidiki diri kita sendiri. Apa saya itu sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Apakah memang hidup saya itu sekarang sudah belajar untuk melakukan firman Tuhan? Ya. Jadi Natal itu adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu penting buat kita. Itu artinya kita menyambut uluran tangan Tuhan yang sudah melawat kita. Ya, jadi artinya Natal itu adalah momen di mana kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Lalu apa yang terjadi akibat mereka berjumpa dengan Tuhan? Dikatakan demikian, gembala-gembala itu melihatnya atau berjumpa dengannya, dengan Tuhan Yesus, mereka memberitahukan ya, atau mereka bersaksi tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang kesaksian gembala itu. Karena mungkin orang-orang baru mendengar berita tentang Allah melawat umatnya. Allah datang sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi di sini kita lihat begitu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, begitu mereka keluar dari tempat itu, dari rumah itu, mereka menyaksikan apa yang mereka sudah jumpai. Bersaksi kepada orang. Jadi artinya setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita akan menjadi saksi Tuhan untuk orang lain. Ya. Jadi artinya melalui Natal itu tadi dikatakan Allah melawat kita. Melalui Natal itu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan melalui Natal kita boleh menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi pesan Natal di dalam hal ini dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar ya bagi segenap bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita boleh bersukacita karena pada hari Natal itu ada pengharapan untuk kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua atau B itu Hana. Kita lihat Hana. Hana itu adalah seorang nabiah, seorang nabi perempuan. Ya, usianya sudah sangat tua. Ya, umurnya sudah 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi melalui Roh Kudus ya, Hana ini tahu ya bahwa juru selamat itu akan datang. Kenapa? Karena di dalam ayat berikutnya ditulis begini. Ketika Hana datang ke bait Allah dan berjumpa dengan Yesus, jadi kembali di sini dikatakan berjumpa, Natal itu berjumpa. Dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Ya. Hana belum pernah berjumpa dengan anak itu, tapi melalui berita dari Roh Kudus, kalau tadi berita dari malaikat, ya kesaksian dari malaikat kepada gembala, ini Roh Kudus yang bersaksi kepada Hana ya tentang anak itu. Hana secara manusia, secara fisik belum pernah berjumpa, tetapi dia tahu dia akan berjumpa dengan seorang anak yang dikatakan demikian. Hana datang ke bait Allah dan berjumpa dengan Yesus, dia mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi dia mengucap syukur ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Artinya Hana tahu bahwa anak itu adalah Yesus yang akan memberikan kelepasan buat semua orang. Mungkin kita dalam kehidupan kita masih banyak keterikatan dengan hal-hal yang tidak baik.
Mungkin ada yang terikat dengan dosa, ya, yang sulit untuk melepaskan. Secara kekuatan pribadi kita tidak bisa lepas. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa Yesus datang tadi untuk menyelamatkan, mengampuni, menyelamatkan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memberikan janji untuk kelepasan buat kita. Dari semua keterikatan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita boleh dikatakan tadi boleh bersuka cita. Ya. Karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari semua keterikatan kita akan kehidupan dunia ini. Ya. Lalu kita lihat apakah ucapan dari Hana ini ada isi tentang kesaksian. Ya, kalimat tadi mengatakan dia, ya setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan dia mengucap syukur. Ya, kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita boleh menerima Natal itu dalam arti yang sebenarnya tentang lawatan Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan, tentang kelepasan dari Tuhan. Kita boleh mengucap syukur seperti Ibu Hana ini. Lalu dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Ya, kepada orang-orang yang di sana yang menantikan kelepasan. Jadi artinya ternyata di dalam peristiwa Hana ini juga ketika seseorang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi saksi Tuhan. Ya. Artinya memberitakan tentang anak itu. Ya, seperti gembala-gembala tadi menceritakan tentang juru selamat yaitu Kristus Tuhan yang sudah lahir. Jadi artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita akan menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi artinya apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Maka ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Baik bersaksi secara verbal ataupun bersaksi dengan kehidupan kita. Kehidupan kita boleh menjadi suatu kehidupan yang penuh kesaksian. Jadi artinya kita perlu untuk bersaksi. Tadi kita lihat bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 itu ditegaskan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa? Karena belum pernah mendengar kesaksian. Ya. Kita lihat seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan karena dia dengar kesaksian. Ya, seperti tadi gembala. Mereka mendengar kesaksian dari malaikat. Dan setelah mereka berjumpa, mereka menjadi saksi untuk orang lain. Ya, lalu Hana itu dia mendapat kesaksian dari Roh Kudus yang berbicara kepada dirinya. Dan dia berjumpa dengan Tuhan dan dia pergi, dia bersaksi tentang anak itu yang akan membawa kelepasan buat banyak orang. Ada satu firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Ya, yang selalu mungkin mengingatkan. Atau mungkin lebih keras lagi menegur kita. Ya, dalam Roma pasal 10 ayat 14 begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya atau berdoa kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia. Jadi orang bisa berseru, bisa berdoa kepada Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, ya, kalau mereka sudah percaya. Lalu selanjutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepadanya? Ya, bagaimana kita dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi seorang bisa percaya setelah percaya berdoa kepada Tuhan kalau Anda sudah mendengar atau sudah pernah mendengar berita kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya. Lalu dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi artinya seseorang bisa percaya setelah dia mendengar. Lalu dia bisa berelasi dengan Tuhan. Jadi artinya harus ada orang yang bersaksi. Dan ini adalah tugas kita.
Jadi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tugas kita adalah menjadi saksi. Seperti para gembala, seperti Hana. Ya. Apa yang mereka sudah dengar, mereka berjumpa dengan Tuhan lalu mereka menjadi saksi. Artinya terjadi multiplikasi. Ya. Kita dengar, kita berjumpa, kita terima dia, lalu kita beritakan itu. Ya mungkin bukan begini, tiba-tiba di jalan kita ketemu orang terus dia cerita, enggak. Ya, firman Tuhan mengatakan kita mulai bersaksi di Yerusalem. Ya, artinya di lingkungan yang dekat dengan kita. Jadi begitu ada kesempatan mari kita ceritakan, mari kita ajak. Saudara, saya pernah bawa seorang teman, orang Buddhis. Ya, lalu saya ajak ke sini. Di KU2 sudah 4 kali hadir dan setelah itu tidak hadir lagi. Jadi artinya apa? Ya. Tugas kita adalah bersaksi. Tugas kita adalah membawa dia untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau ternyata dia tidak merespon, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tetapi tanggung jawab kita adalah bersaksi. Satu kali juga saya mengalami satu surprise. Yang saya sendiri tidak menyangka seperti itu. Pada suatu kali tiba-tiba ada teman, seorang pengacara, dia beragama sepupu kita. Tiba-tiba dia berkata, "Pak, saya ini di tempat pengajian. Nanti pulang dari sini saya mau mampir ke rumah Bapak mau ngobrol-ngobrol." Ya kata saya pikir ini pasti tanya-tanya tentang hal-hal firman. Lalu kata saya, "Oke Pak, saya tunggu." Lalu dia datang, pulang dari pengajian dia datang. Dia tanya tentang firman Tuhan, ini saya saksikan. Lalu dia berkata, "Boleh Pak saya minta Alkitab?" Wah, saya cepat-cepat cari Alkitab dan saya kasihkan. Pada kesempatan itu ya udah, kita bersaksi secara membombardir tentang prinsip-prinsip keselamatan. Ya, jadi ketika ada waktu, ketika ada kesempatan baik kita bersaksi, mari kita bersaksi. Ya, supaya mereka juga bisa mendengar, bisa percaya, bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lalu yang berikutnya adalah Simeon. Simeon datang ke Bait Allah. Jadi dikatakan di Yerusalem itu ada seorang yang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh. Jadi kita sering baca di Perjanjian Lama ya, orang yang benar dan saleh. Ya. Misalnya seperti Ayub dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi di sini dikatakan di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lalu selanjutnya kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi ternyata kesaksian itu dia terima dari Roh Kudus seperti Hana. Ya. Kesaksiannya begitu, Roh Kudus berbicara kepada dia begini. Ia atau Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu berbicara ya, kepada pribadi Simeon mungkin sesuatu yang langka. Ya. Karena dikatakan dia tidak akan mati dulu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Penebus Mesias. Ya. Jadi mungkin pelajaran buat kita yang hari ini belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mari. Jangan meninggal dulu selama kita ada kesempatan. Selama kita masih ada kesempatan, mari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Lalu dikatakan, ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi begitu Simeon ini begitu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan tadi Roh Kudus ada di atasnya, ada dalam kehidupannya. Lalu dia juga Roh Kudus menyatakan bahwa dia tidak akan mati ya sebelum melihat Mesias itu,
sebelum dia berjumpa dengan Mesias. Lalu dia datang ke bait Allah juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidupnya memang begitu saleh, begitu benar di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu berotoritas sungguh-sungguh penuh di dalam hidup Simeon. Lalu ketika dia datang ke bait Allah, itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah oleh keluarganya untuk disunat. Ya, sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Jadi artinya pada waktu itu dia berjumpa. Simeon itu berjumpa dengan anak itu, yaitu Tuhan Yesus. Atas pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus memenuhi dia, Roh Kudus bersaksi bahwa dia tidak akan meninggal sebelum ketemu dengan Mesias, dan Roh Kudus yang memimpin dia datang ke bait Allah ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah. Ya. Lalu ia menyambut anak itu, lalu menatangnya, ya di empoknya, sambil memuji Allah, katanya. Ya. Katanya begini, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi dia berkata kepada Tuhan, sekarang saya boleh pergi dengan damai sejahtera. Saya boleh berpulang dengan damai sejahtera. Karena saya sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Ya. Dikatakan mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Jadi bayi itu membawa keselamatan, bayi itu juru selamat. Dia mengucap syukur, Tuhan sekarang saya lega. Kalau saya pun dipanggil pulang oleh Tuhan, saya sudah berjumpa dengan Sang Mesias. Lalu pelajarannya buat kita itu apa? Dalam perjalanan hidup kita, ya bersyukur kalau dalam perjalanan hidup kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kesaksian orang lain. Atau mungkin dengan cara yang lain. Karena kita sering baca sekarang di media sosial, banyak sepupu-sepupu kita dilawat oleh Tuhan Yesus. Dilawat oleh Roh Kudus secara pribadi. Dan mereka menemukan kebenaran itu. Jadi kita bersyukur kalau dalam perjalanan hidup kita ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi kalau belum berjumpa secara pribadi, ya kita cuman baru datang rutinitas beribadah, mari kita tadi dikatakan jangan berlambat-lambat. Karena dikata firman Tuhan, hari inilah hari keselamatan itu, hari inilah hari yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi sangat penting buat kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam perjalanan hidup kita sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Lalu apa sih pelajarannya? Simeon ini boleh berpulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena apa? Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena begini, kita boleh berpulang ke rumah Bapa. Ya. Kalau kita di tempat pelayanan orang yang meninggal, tutup peti penghiburan atau pemberangkatan pemakaman. Ya, selalu diceritakan bahwa orang yang mati itu pulang ke rumah Bapa. Ya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan itu tuh hanya untuk orang yang sudah percaya. Untuk orang yang sudah terima dia, mengenal dia, berjumpa dengan dia ya, secara pribadi. Karena apa? Seperti Simeon bersaksi, dia sudah punya jaminan keselamatan. Karena dia sudah berjumpa dengan juru selamat itu secara pribadi. Ya. Jadi sangat penting buat kita. Kita harus berjumpa, bukan cuma rutinitas beribadah. Tetapi kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang akan beri jaminan buat kita semua. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita percaya kita pasti kembali ke rumah Bapa dan tinggal bersama-sama dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya selama-lamanya. Ya. Lalu yang keempat, orang-orang Majus dari timur.
Ya, orang-orang Majus dari timur. Mereka bertanya begini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka melihat anak itu, akhirnya berjumpa, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau tadi gembala terima berita dari malaikat, Simeon dan Hana terima berita dari Roh Kudus, orang Majus ini terima berita dari hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa menafsirkan tentang tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman. Dan mereka melihat ada satu bintang yang menunjukkan bahwa bintang itu menunjukkan seorang raja di atas segala raja telah lahir. Ya. Lalu mereka mengikuti petunjuk bintang itu dan mereka datang ke Yerusalem atas petunjuk bintang. Di dalam pikirannya pasti raja yang baru lahir itu pasti lahir di istana. Sehingga dia bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya tentang anak itu yang baru lahir. Waktu itu Herodes jadi kaget. Seluruh Yerusalem gempar. Ya, karena ada seorang anak, yaitu raja di atas segala raja, lahir di Bethlehem. Sebetulnya lahirnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Ya, itu menurut kitab nabi-nabi. Ya, dan menurut artinya kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Bahwa di Bethlehem itu akan lahir seorang raja, seorang juru selamat buat dunia ini. Lalu Herodes kaget. Saudara, kalau seorang yang punya kuasa, punya otoritas, dihormati, ya, atau terhormat di depan orang, punya kedaulatan, mungkin dia tidak mau ada orang yang menyainginya. Sehingga dia mencari tahu di mana raja anak yang akan menjadi raja. Yang mungkin dia berpikir ini akan menjadi saingannya. Yang mungkin dia akan berpikir nanti akan merebut kekuasaannya. Ya. Lalu dengan tipu muslihat, ya, ketika orang-orang Majus datang ke istana, Herodes mengatakan, silakan kamu selidiki. Ya, kamu selidiki di mana anak itu ada, karena aku pun nanti akan menyembah dia. Padahal itu adalah tipu muslihat. Ada niat jahat di dalam Herodes, di dalam diri Herodes. Ya. Lalu kita lihat setelah orang Majus keluar dari istana raja dan dapat berita dari ahli Taurat dan imam-imam kepala bahwa anak itu yang dijanjikan akan lahir di Bethlehem. Lalu mereka keluar dan mereka kembali melihat bintang itu, mereka dengan sukacita mengikuti pimpinan bintang itu dan ternyata memang bintang itu juga menunjukkan ke Bethlehem. Ya. Lalu orang Majus ini bertemulah di Bethlehem dengan sang anak yang akan jadi raja di atas segala raja. Lalu mereka menyembah dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Apa sih arti emas, kemenyan, dan mur? Ya, itu adalah suatu simbol. Ya, suatu simbol. Kalau emas itu berbicara tentang kemuliaan. Ya. Apa kemuliaan? Kita tahu kalau emas disebut juga logam mulia. Ya. Itu tentang raja. Ya, raja di atas segala raja. Lalu kemenyan. Kemenyan itu selalu berhubungan dengan ketika orang mempersembahkan korban. Ya. Baik orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub maupun agama-agama lain. Selalu menyertakan pembakaran kemenyan. Jadi artinya kemenyan itu adalah simbol penyembahan. Simbol bahwa anak itu adalah patut disembah. Dia adalah imam, dia adalah Allah yang patut disembah. Ya. Lalu
Mur itu adalah rempah-rempah campuran untuk membalsem orang yang mati, jenazah. Itu bercerita tentang apa? Bahwa anak itu akan mati ya, untuk menebus semua dosa kesalahan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Lalu dikatakan lagi bahwa dia mati menggantikan kita. Dia mati menjadi korban ya, penebus salah dan korban penghapus dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Ya, lalu dia adalah imam besar, agung, dan dia adalah Allah kita, dan dia adalah penebus juru selamat kita. Jadi orang-orang Majus itu menyembah Tuhan Yesus, mereka menyembah dengan lengkap, menerima Tuhan Yesus sebagai raja, sebagai Allah, ya, sebagai imam besar, lalu juga sebagai penebus dan juru selamat. Itu adalah jati diri dari Tuhan Yesus. Ya, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah, imam besar kita. Ya. Lalu dia adalah penebus juru selamat yang sudah mati buat kita. Jadi ketika kita terima dia, kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus terima dia supaya dia boleh menjadi raja yang berotoritas, berkuasa atas hidup kita, merancangkan seluruh kehidupan kita, menuntun hidup kita untuk boleh berjalan-jalan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Ya. Dengan mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya. Lalu dia itu sebagai raja, sebagai Allah, sebagai juru selamat. Ya, karena dia yang akan menebus kita dan menyelamatkan kita. Jadi kita harus menyembah dia, terima dia seperti itu. Ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya terjadi di slide ya, ini slide yang terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan tahu bahwa di dalam hati Herodes, Raja Herodes itu ada niat yang tidak baik ya terhadap anak itu. Maka Tuhan menyampaikan peringatan kepada orang Majus di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Ya, pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini suatu gambaran buat kita. Ya, bahwa ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita jangan kembali kepada jalan dari mana kita asal datang. Ya, artinya kita meninggalkan kehidupan kita. Kalau di sini Herodes itu melambangkan tentang kerajaan dunia. Jangan kita kembali ke kehidupan duniawi. Ya hidup di dunia, kita hidup secara manusia ya. Tetapi gaya hidup kita, cara hidup kita, jangan mengikuti cara hidup dunia. Ya. Yang penuh kejahatan, tipu muslihat, ya, manipulasi, dan berbagai kejahatan. Kalau kita dulu seperti itu, jangan kita kembali seperti itu. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan. Menempuh jalan yang baru. Ya. Salah satu ayat dalam firman Tuhan mengatakan begini. Ya. Setelah kamu bertemu dengan Tuhan dikatakan jangan mencuri lagi. Tetapi bekerja keras dengan tanganmu. Ya. Dan kami boleh berbagi dengan orang yang membutuhkan. Itu ayat firman Tuhan. Jadi artinya kalau kita dulu sering mencuri, ya mungkin mencuri waktu, mencuri hak orang lain, atau mencuri uang, materi dan sebagainya. Jangan melakukan itu lagi. Tetapi mari kita bekerja dengan baik, hidup dengan cara yang baik untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Lalu saudara ada artinya apa?
setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada pembaharuan hidup dalam hidup kita. Mungkin ada orang mengatakan, dah saya mah begitu. Memang saya mah dah begitu. Saya mah gak bisa berubah lah misalnya. Ya, bukan, jangan seperti itu. Dah saya mah dilahiri jika gitu, yang saya jika gitu. Jangan seperti itu. Karena firman Tuhan tidak menghendaki itu. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, harus ada perubahan hidup. Sehingga kita boleh menjadi saksi. Ya, kehidupan kita boleh menjadi saksi buat orang lain. Ternyata kehidupan kita memang berbeda dengan cara hidup orang lain. Ya, jadi kita lihat runutan tadi dikatakan. Jadi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi dan kita siap kapanpun dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena kita punya keyakinan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir dikatakan, dan ini tanda artinya buat orang percaya. Kalau dia sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada perubahan hidup. Di mana kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan untuk Tuhan bagi sesama. Jadi kalau belum ada perubahan hidup berarti kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, itu sebagai indikator, ya salah satu indikator untuk menyelidiki diri kita, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau dulu temperamennya tinggi, kalau dulu misalnya merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Kalau dulu mungkin kita tadi dikatakan sering mencuri, ya artinya mencuri waktu, mungkin mencuri materi, mencuri hak orang lain, kita harus berubah. Ya, ada pembaharuan hidup sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kita. Ya. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat baik, yaitu di dalam Lukas pasal 19. Ini sebagai kisah penutup. Ya. Di situ diceritakan ada seorang yang bernama Sakius, seorang pemungut cukai yang suka memeras, suka memanipulasi, dan dibenci. Ya, di dalam hubungan sosial dengan masyarakat. Lalu dia itu juga secara fisik ada kekurangan, dikatakan dia orangnya pendek. Ya. Tetapi ketika dia mendengar, jadi artinya ada kesaksian dari orang bahwa Yesus akan datang lewat di dekat rumahnya. Ya. Pada waktu itu timbul dalam hatinya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi artinya ada kerinduan. Kita harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah Sakius dengan mudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Enggak mudah. Mungkin dia mengalami kendala, halangan, rintangan. Kendala rintangan itu ya sudah jelas. Karena dia orangnya kecil. Orang yang berdiri untuk menyambut Tuhan Yesus itu berdesak-desakan banyak. Jadi susah buat dia untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kendala secara fisik. Yang mungkin ada kendala secara materi dan sebagainya. Lalu dikatakan ada kendala yang non fisik. Dia itu dibenci sama orang-orang. Masyarakat sekitar. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tidak gampang. Pertama tadi secara fisik susah. Secara non fisik dia juga tidak mudah bertemu dengan masyarakat. Karena orang sekitar itu sudah membenci dia. Karena kelakuannya yang suka memeras. Tetapi dia punya kerinduan, dia punya tekad. Lalu dia cari jalan, dia lari. Cari tempat yang agak lowong. Lalu dia naik ke atas pohon. Dan Tuhan Yesus tahu tentang kerinduan itu. Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Sakius, mungkin orang gak memperhatikan Sakius ada di atas pohon. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati orang. Tuhan Yesus melihat ke atas pohon dan berkata, Sakius turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dan kita lihat apa yang terjadi akibat perjumpaan itu. Ya, di dalam ayat Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Jadi terjadi perubahan 180 derajat. Ya, dia mengatakan setengah hartanya akan dibagikan kepada orang miskin. Kalau dia sudah memeras, menipu, memanipulasi orang, dia akan ganti 4 kali lipat. Ya. Jadi nyata ketika orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi gaya hidup, ya, cara hidup berbalik 180 derajat. Dari yang tidak berkenan kepada Tuhan, bisa hidupnya berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi saksi. Amin saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh kembali merenungkan sebagian firman Tuhan tentang makna Natal yang bisa memberi inspirasi kepada kami, yang memberi kepada kami keteladanan hidup dari tokoh-tokoh di sekitar Natal, dari sekitar peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar Natal. Kami boleh belajar mau mendengar berita tentang keselamatan itu. Kami mau berjumpa dengan anak itu, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan, penebus ya, secara pribadi. Sehingga Tuhan ada perubahan hidup dalam hidup kami. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berkenan kepada sesama, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi kesaksian. Melalui kesaksian verbal, melalui kesaksian kehidupan kami. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tadi pas dipanggil kenapa lama turunnya? Tadi Cici bawa mah. Masa makan malam aja harus pakai baju bagus? Kamu ya? Udah. Apa yang diberantemin sih? Cici itu ada benernya. Kamu jangan terlalu curi. Nah, Cici juga ada salahnya. Cici jangan terlalu perhatikan penampilan. Inti dari acara kita makan malam hari ini juga berkebersamaan, oke? Iya, Ma. Udah, mau ngerayain apa pada cemberut gini sih? Yuk kita makan yuk, Papa udah lapar nih. Bro, pimpin lo bro. Iya Pak. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen.
Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Selanjutnya seri ketiga, tanggal 19 Desember, kita akan membahas tentang Prayerful Providence yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Saudara, apabila Allah memelihara hidup kita dan tahu semua kebutuhan kita, kenapa kita masih harus berdoa? Apakah pemeliharaan Tuhan bergantung pada ketekunan kita berdoa? Apakah doa-doa kita dapat mengubah rencana Allah atau hanya mengubah hati manusia? Apakah cara-cara doa tertentu dapat mengubah rencana Allah? Bagaimanakah cara kita melihat doa dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series ketiga yang berjudul Prayerful Providence, Kamis 19 Desember 2024 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, persembahan syukur bagi saudara yang belum mengambil envelope, silakan ada di depan. Dan saudara berdoa berapa banyak saudara berikan untuk Tuhan. Karena begitu besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua sejak 1 Januari tahun ini sampai sekarang. Dan itu kita mengekspresikan di dalam persembahan syukur ini di Tuhan. Kedua, pengumuman minggu depan saya tidak berbakti bersama-sama dengan saudara karena minggu depan kami akan ke Jawa Tengah. Kami yaitu Bapak Ratif dan istri dan Bapak Johnson dan saya sendiri. Kami akan pergi ke Jawa Tengah untuk meninjau gereja-gereja Rehoboth yang ada di Jawa Tengah dan juga pelayanan Natal di sana. Kami akan berangkat hari Jumat dan hari Senin kami pulang ke Bandung. Ya tolong doakan supaya dalam perjalanan selama di sana kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang kami kunjungi. Kota-kota yang akan kami kunjungi adalah Magelang, Jogja, Semarang. Magelang, Jogja, Semarang. Ya. Karena di kota-kota itu ada sebenarnya jemaat yang ada di Jawa Tengah itu ada kira-kira 9 jemaat, saudara ya, 9 jemaat. Ya kita doakan supaya kedatangan kami di sana boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua.
Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengar berita Natal yang melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Ya, dalam menghadapi akhir tahun banyak kegiatan. Mari Tuhan Engkau sendiri tolong supaya semua pergerakan masyarakat dalam akhir tahun ini dan tahun baru semuanya boleh berjalan dengan baik dan tidak ada kecelakaan atau apapun juga, supaya Tuhan semuanya boleh diatur dengan sebaik-baiknya, baik oleh TNI Polri yang menjaga keamanan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, dan juga memberikan persembahan syukur. Ajar kami sudah memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua acara-acara Natal di Gereja Rehoboth. Besok perayaan Natal dari TKSD hari Selasa, perayaan Natal SMA, SMP dan SMA. Kebaktian Natal pada hari Jumat, Tuhan silakan tolong, dan juga perjalanan hamba-Mu bersama-sama dengan rombongan ke Jawa Tengah. Mari Tuhan Kau silakan tolong dalam perjalanan. Selama di sana kami boleh melayani dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di sana yang kami kunjungi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Mari Tuhan Kau sediakan memberkati supaya kami dapat mengikuti semua acara akhir tahun ini dengan berkat Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat masuk di dalam tahun yang baru dengan berkat pemeliharaan Tuhan saja dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Selanjutnya seri ketiga, tanggal 19 Desember, kita akan membahas tentang Prayerful Providence yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Saudara, apabila Allah memelihara hidup kita dan tahu semua kebutuhan kita, kenapa kita masih harus berdoa? Apakah pemeliharaan Tuhan bergantung pada ketekunan kita berdoa? Apakah doa-doa kita dapat mengubah rencana Allah atau hanya mengubah hati manusia? Apakah cara-cara doa tertentu dapat mengubah rencana Allah? Bagaimanakah cara kita melihat doa dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series ketiga yang berjudul Prayerful Providence, Kamis 19 Desember 2024 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.